with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh, come on and cha-cha-cha with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kandang, kembali lagi bersama podcast Himapet bersama saya Artika Putri Jazila dengan narasumber kali ini bersama Bapak Aliti Suseno, Pak Artika. Di sini Bapak sebagai owner, Sebagai owner Primagika, ya. bisa dijelaskan sedikit cerita tentang Prima Akika ini gimana sih awal mulanya? Oh, awal mulanya apa ya? Pengen punya duit sih, Pak Artika. Jadi dulu saya pasca kuliah selesai itu kan apa ya yang bisa dikerjakan begitu ya. Terus waktu itu karena kecilnya dulu kan di kampung, Mbak Artika. Ya biasa dulu kalau di kampung tuh pulang sekolah, berkebun, kemudian cari pakan, ngangon kambing, kalau orang Jawa ya, beternak begitu ya. Terus kemudian ketika dulu saya di Bandar Lampung, apa yang bisa dikerjakan? Nah kebetulan waktu itu ini ada teman saya yang jualan kambing. Nah ini kan kegiatan saya di kampung gitu kan ya. Jadi dulu awalnya sebenarnya jualan kurban. Jualan kurban itu waktu MBK itu belum jadi. Itu kan kalau teman-teman dulu tahu ya, itu kan sempat lama tidak ada bangunan. Nah, saya buat kandang di situ, buat jualan kurban. Nah, enggak, jadi itu kan event kurban. Jadi 2 minggu sebelum kurban kita jualan di situ buat lapak di pinggir jalan gitu ya. Nah, terus waktu itu kan itu event tahunan sekali. Apa sih yang bisa kemudian bisa jalan bulanan? Nah, maka kemudian waktu itu kita buat awalnya itu jualan kurban di bulanan, kemudian jadi akikah itu. Nah, itu awal mulanya ya. Jadi waktu itu ini gitu. Jadi tertarik untuk di ternak ruminansia gitu. Ya, jadi waktu karena memang kerjaan kita di kampung, ngerjain apa itu tadi, pelihara ternak, ngangon kambing, ngarit begitu ya kalau orang Jawa ya. Nah, jadi awalnya itu begitu. Tantangan apa sih yang Bapak paling terasa gitu waktu pertama kali mulai berdiri? Modal ya, tapi modal itu sebenarnya bentuknya kan bisa dalam bentuk uang atau yang sepengalaman kami waktu itu ya lewat pertemanan sih Mbak. Jadi waktu dulu ada guru saya namanya Haji Darno, waktu jualan kambing itu kan kita barangnya dia bawa dulu nih, terus kemudian nanti setelah selesai kurban kita balikan uang modalnya, terus kemudian baru kita dapat margin dari situ. Sama untuk waktu itu yang kurban ya. Nah kemudian waktu akikah itu saya kumpul-kumpul dari penghasilan yang didapat buat kandang. Terus kemudian mentok tuh sampai kandangnya selesai, ngisi kambingnya dari mana kan gitu ya. Nah dulu terus, tapi kan ada ya kalau di kampung itu ada karyawan lokal namanya gaduh. Gaduh itu kan kambing dari yang punya uang dibelikan ternak, kemudian dipelihara sama kami, sama penggaduh. Kemudian nanti setelahnya terjual bagi hasil. Nah itu yang kamu jalankan waktu itu. Jadi dibuat kandang, jadi bingung dari mana. Saya tawarkan kepada teman-teman. Terkumpullah waktu itu, ingat saya uang 20 juta, dibelikan ternak. Nah baru jalan akikah dari situ waktu itu. Jadi sebenarnya nanti kalau sepengalaman kami ini kan modal tuh memang bicara dana, tapi dana itu didapat dari mana? Saya bisa juga dari relasi yang dalam ini. Kalau teman-teman di kampung ada kearifan lokal tadi gaduh, nah itu yang saya jalankan di awal. Banyak nih orang bilang kalau beternak itu capek dan penuh resiko. Menurut Bapak sendiri itu benar atau enggak? Ya capek itu kan melekat ke kita ya. Artinya maksud saya itu gini,
olahraga capek, gitu kan ya. Banyak aktivitas yang sebenarnya eh, membuat kita tuh jadi capek. Tapi sebenarnya kalau nanti kita maknai positif bahwa kalau kita pelihara ternak, aktivitas mungkin cari pakannya, melihara kandangnya dan yang lainnya itu dimaknai positif sekaligus olahraga, ya nggak ada masalah sebenarnya kan gitu ya, konteksnya sama aja ya, artinya olahraga sekaligus ngelihara ternak kan bisa aja nggak masalah. Jadi sebenarnya itu lebih ke mungkin cara memaknai aja sih Mbak, bahwa kita butuh aktivitas fisik yang kemudian mengeluarkan keringat, yang dalam hal ini mungkin bisa bentuknya olahraga. Tapi kalau sekaligus diniatkan kita olahraga dalam aktivitas kita ngelola ternak kita, kan nggak ada masalah tuh, gitu. Yang paling sering dihadapi selama ternak ini Apa ya? Memang secara umum, kalau saya baca di literatur itu kan, komponen terbesar biaya itu kan ada di pakan ya. Kan sampai 70% ya kalau saya baca di literatur. Memang kalau di situ emang seringkali ya muncul dari situ sih sebenarnya dinamikanya Mbak, bahwa kalau kambing kan kayak manusia juga kan, bisa harus makan 3 kali sehari. Nah artinya nanti memang komponen di situ emang menyita banyak itu dinamika lah sebenarnya di situ ya. Jadi waktu itu saya pernah kalau kita dulu ketika di kampung itu saya pelihara kambing kan masih di skala di bawah belasan ekor begitu. Itu kalau dengan mencari rumput seperti biasa itu kan gak ada masalah ya, cukup dengan meluangkan waktu bawa sabit dari ke kebun gitu. Tapi ketika sudah angkanya itu di belasan sampai puluh, memang kan kita tidak lagi bisa mengandalkan tenaga fisik kita ya. Jadi kambing itu atau ternak secara umum itu kan dari hari ke hari pakannya tuh tambah banyak, seiring besarnya fisiknya ya. Tetapi itu berbanding terbalik dengan siklus kita. Jadi kambingnya, ternaknya butuh pakan tambah banyak, tetapi kita tuh kan seiring waktu, hari pertama kuat nih, hari kedua mulai capek, hari ketiga sudah masuk angin. Jadi siklusnya berbeda. Maka kemudian dari situ ya butuh cara-cara tambahan dalam rangka pencari pakan dalam pengolahan begitu ya. Itu. Jadi dinamikanya kita banyak di sisi sebenarnya. Tapi tentu kalau nanti dengan teman-teman peternak secara umum kan sekarang sudah banyak sarana pembelajaran ya, dari mungkin media sosial atau teman-teman yang sudah punya olah pakan, tinggal nanti ya kita lihat, kalau istilahnya itu kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita pakai cara-cara mereka, kemudian nanti apa sih sumber daya lokal yang kita punya itu. Jadi sekarang secara umum teman-teman sudah peternak ya, saya lihat itu sudah mulai naik kelas. Dari itu dulu hanya mengandalkan fisik mencari, sekarang sudah ada teknologi penyimpanan pakan yang itu secara umum memudahkan kita gitu ya. Sudah banyak, artinya teknologi silase pakan, membuat konsentrat itu sudah banyak dilakukan peternak. Jadi kalau nanti dia kembali kepada cara-cara yang dulu hanya mengandalkan fisik nyari rumput, memang udah ketinggalan tuh, berarti kan nggak bisa lagi dipakai itu. kalau harga pakan misalnya lagi naik gitu, biasanya Bapak alternatif apa? Harga pakan naik, sebenarnya di Lampung ini nih kalau untuk pelaku peternakan ruminansia, kita ekosistemnya udah bagus. Jadi kita kalau kayak sekarang nih, kami itu kan ada, kalau dari onggok, ini onggok kebetulan tuh per hari ini karena ini belum musim panen, ini agak tinggi harganya. Nah, itu bisa kita substitusi kalau di Lampung itu ada limbah dari pabrik kelapa sawit, ada solid namanya.
Nah, itu bisa kita pakai gitu. Sebagai pakan. Sebagai pakan. Jadi substitusinya kalau di sini lebih banyak. Artinya nanti kalau tadi tidak ada solid, tidak ada onggo, kita ganti dengan solid. Kemudian ada beberapa teman tuh yang sekarang daun singkongnya agak susah. Nah, kita bisa pakai abu jagung begitu kan ya. Jadi nanti kalau kami di kandang kami itu kan ada paling tidak 3 komponen utama ya. Itu ada onggo yang kita pakai, kemudian ada daun singkong yang digiling buat silase itu ya. Kemudian nanti ada bongkil sawit itu nanti kita campur begitu kan ya, jadi konsentrat itu substitusinya ada, jadi kita bisa pakai. Jadi nanti kalau satu bahan pakan nggak ada substitusi yang lain. Paling begitu ini yang ini ya, ke cara untuk mengantisipasi satu bahan pakan langka, nanti kita ada substitusinya. Tetap hemat gitu dan tetap bagus untuk ternaknya juga. Ya, artinya secara umum mana bahan pakan yang tersedia dalam lingkup terdekat kita itu kita pakai. Jadi kalau saya yang kebetulan ada kebun singkong tuh, jadi nanti kalau kita ada pas waktu panen, daun singkongnya kita giling, kita simpan begitu. Jadi kelangkaan itu kita antisipasi dengan cara menyimpan itu. Jadi kalau kami ada plastik besar begitu, nanti waktu musim panen jagung kita giling, daunnya dibuat silase. Sama juga dengan ketika musim panen singkong kita giling begitu ya. Jadi antisipasi kelangkaan itu dengan menyimpan juga sebenarnya. Satu tadi substitusi diganti dengan bahan pakan yang lain yang kandungnya sama, atau menyimpan gitu. Kalau lagi musim kemarau gini nih Pak, biasanya kendala yang sering dirasakan itu gimana? Ya, kalau kita nggak siap menyimpan, memang jadi kendala tuh. Tapi sebenarnya kalau kita posisinya sudah punya simpanan pakan, itu relatif mudah. Karena sebenarnya gini, ternak ruminansia yang kami alami, utamanya untuk di kambing ya, yang paling banyak kami ada di kandang itu, ketika musim hujan, itu gampang kena penyakit. Kalau mungkin secara umum kan itu ya, pneumonia ya, radang paru ya, karena lembab, kemudian sering bermasalah tuh di performa kambingnya walaupun pakannya banyak. Tetapi ketika musim kemarau dengan kondisi panas, itu malah sebenarnya performa fisiknya bagus, nggak ada masalah gitu. Ini kan kalau hitungan kita di bulan Juni ini sebenarnya kan belum masuk kemarau ya. Tapi kalau kata BMK nanti di bilangan beberapa bulan ke depan ini kan sudah masuk. Jadi kalau yang kami jalankan sekarang itu ada di belakang itu, kami sudah simpan pakan. Dan nanti secara umum tadi antisipasi kesulitan itu ketika kita menyimpan tuh sebenarnya nggak ada masalah gitu. Bahkan kalau di literatur ini kan, kalau misal kami ada daun singkong itu kan ya, kan disimpan dalam bentuk basah silase, kan itu nanti sekian waktu tingkat kecerdasannya lebih bagus kan ya. Walaupun artinya dalam volumenya nggak banyak, tapi tingkat kecerdasannya bagus, itu nanti nggak ada masalah itu sebenarnya. Bapak, kesalahan yang sering dilakukan peternak pemula itu apa aja ya Pak? Apa ya? Pemula. Nggak update ilmu. Jadi saya tadi pernah Mbak, satu waktu kan tadi saya pertama kali pelihara kambing itu kan tadi 20-an juta yang kami kelola dari teman-teman pemodal ya, yang sistem gaduh tadi. Ketika ditambah banyak waktu itu salah ransum. Jadi ransum yang semestinya dipakai untuk sapi dipakai untuk kambing. Jadi 80 ekor kami dulu ada patenting, ada pengemukan. Jadi 80 ekor itu
40-nya mati, jadi tadi kurus-kurus kemudian kena penyakit mati, sisanya 40 ekornya itu kurus kering gitu kan ya. Jadi mestinya sekian waktu itu dipelihara tambah besar, ini malah kurus, malah kemudian merugi gitu kan ya. Itu nggak update ilmunya. Waktu itu kan ada satu sumber informasi yang kita dapat, nggak kita bandingkan dengan yang lain, sehingga kemudian nanti salah guru begitu ya. Kami pernah alami itu. Jadi artinya kalau memang saya kebetulan kan ada gabung di asosiasinya, Mbak. Jadi kalau di kambing itu kan ada namanya HPDKI, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Nah, nanti kalau kumpul-kumpul kan kita punya teman-teman yang mungkin tadi kita tidak tahu, mencari tahu dengan mereka, atau sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita tuh masih berupa rencana, mereka sudah laksanakan. Jadi bisa bypass tuh masalah yang kita punya begitu ya. Jadi itu kesalahannya tidak punya komunitas untuk kemudian sharing, sehingga kemudian mengandalkan intuisi pribadi, pengalaman pribadi yang terbatas, sehingga tadi errornya tinggi itu. Kalau melihat dari kondisi sekarang nih, usaha ternak nih, apa menjanjikan nggak sih untuk ke depannya? Secara umum ya menjanjikan, karena satu, kebutuhan protein hewani masyarakat kita itu secara umum kan memang masih banyak didapat dari ternak ruminasi ya, ternak non ikan ya. Artinya walaupun sebenarnya di Indonesia itu sumber daya perairannya mungkin banyak, tapi sebenarnya kulturnya masih di kultur ternak, apakah itu dari ruminansia atau dari ayam dan sejenisnya begitu, unggas ya. Jadi masih dari situ. Secara umum masih menjanjikan lah, Mbak. Termasuk untuk ternak ruminansia besar, kan Indonesia ini masuk umat Islamnya terbesar ya di dunia ya, sehingganya tidak bisa disubstitusi dari ternak yang lain. Misalkan punten, kalau di negeri non muslim, contohnya apakah India, di Australia atau di Amerika kan ya, jadi mungkin kebutuhan ternak ruminansia besarnya itu bisa dari babi gitu kan ya. Jadi kalau kita kan nggak bisa tuh, sehingga memang secara umum harga per kilo daging sapi di Indonesia ini kan sebenarnya termasuk yang terbesar di dunia. Satu, karena memang itu umat Islamnya terbesar gitu. Jadi secara umum sejauh kita tekuni sebenarnya masih kompetitif, itu masih menarik gitu ya. Karena kalau tadi di India itu sapi itu kan termasuk binatang yang suci gitu ya. Jadi sehingga memang kalau di sana ya nggak makan sapi, sehingga memang sapi itu malah jadi hama. Saya baca di ini informasi ada jadi hama atau jadi masalah gitu kan. Tapi kalau di sini kan karena memang kebutuhan hari raya besar umat Islam itu harganya kompetitif. Jadi artinya dalam waktu yang akan datang masih prospek gitu. Selama ini gimana cara Bapak menjaga kualitas ternak dan menjaga kepercayaan kepada pelanggannya gitu? Pertama, menjaga kualitas ternak itu kami ya, karena ini kan kami itu ada memang ternak, kemudian sekaligus dijadikan sebagai tempat jual beli langsung ya. Jadi kami ada usaha hilirnya dalam bentuk olahan catering gitu ya. Jadi satu, ketika tadi kita sebenarnya karena ada tantangan pakan yang harus tersedia terus menerus, kemudian kita simpan itu, ini tadi satu, memang kita selesai, artinya nggak ada masalah dengan pakan. Kedua, kami secara umum kan memang praktekkan pakan itu dalam bentuk simpanan basah ya, silase ya.
Nah, silase itu ini kan tadi ketika disimpan itu jarang datang lalat di kandang kami itu. Terus kemudian ketika disimpan tadi dalam bentuk silase itu dia fesesnya nggak bau, Mbak. Nah, jadi kalau kami sering dapat apresiasi, oh kandang sekian ratus ekor kok nggak bau ya. Nah, itu jadi memang jadi sebenarnya dari sisi kenyamanan tamu datang itu dapat. Kedua tadi ketika disimpan dalam bentuk silase tadi tingkat kecerahannya lebih tinggi. Kalau nggak salah di literatur ini kan kalau disimpan dalam bentuk basah itu tingkat kecerahannya hanya di angka 30-40%, sehingga nanti keluar fesesnya masih bau, begitu kan ya. Tapi ketika disimpan dalam bentuk silase tadi, itu nanti tingkat kecerahannya di angka 70-80%, kemudian imbal ini yang baliknya lagi itu dia fesesnya nggak bau, gitu. Jadi itu yang kami alami. Jadi menjaga kualitas itu nanti ke situ. Kemudian itu juga banyak dampaknya ketika nanti simpanan pakan silase tadi kita terapkan di kandang kami ini, di dagingnya juga ini nggak perengus dia. Nggak perengus. Jadi lebih cenderung kalau diolah pakan lebih enak, dia nggak perengus gitu. Jaga kepercayaan dengan pelanggan. Sejauh orang beli nih dengan harga yang sudah dibuat, kemudian nanti memang sebagaimana kita jelaskan kualifikasinya seperti ini, timbangannya memang seperti ini, keluaran daging seperti ini. Jadi kalau orang kemudian percaya kita memang yang disampaikan seperti apa yang kemudian disajikan, itu sejauh ini kami banyak dapat repeat order, Mbak. Sudah pesan, kemudian nanti pesan lagi, atau kemudian dikabarkan kepada temannya, koleganya, saudaranya, nanti itu rekomendasi itu kami termasuk paling dapat banyak, begitu kan ya. Jadi alhamdulillah kami sejauh ini, kalau kan kalau sekarang kan ada map itu ya, ada map itu kami dapat ulasan bintang 5 itu yang tertinggi, ratingnya kami di atas 1000, sehingga saya sekarang itu di atas 1400. Nah, artinya itu kan kalau orang ngasih ulasan, ngasih review, ngasih bintang 5 gitu kan, sampai di angka di atas 1000 itu mestinya tadi karena memang dianggap pelayanannya bagus, begitu kan ya, itu. Dari sekian banyak pengalaman Bapak, momen yang paling berkesan selama berkecimpungan di dunia peternakan itu apa? Ya, usaha ternak itu kan pasti ya teman-teman, kali ini relatif mengelola dana besar gitu ya. Memang ada masa-masa berdarah-darahnya tuh, berarti yang tadi saya ceritakan tadi di awal ya. Sempat kami itu merasa mengelola uang beberapa itu yang tadi ya 20 juta itu sudah ketemu nilai margin yang bagus, termasuk teman-teman merasa sering profitnya bagus, kita berbesar skalanya. Cuman tadi ternyata kan kita nggak update nih bahwa pelihara kambing mohon maaf di angka 10-an ekor naik 2 kali lipatnya, itu memang juga harus naik tuh update ilmunya tadi. Jadi tadi yang kambing kami pelihara di angka 80-an ekor yang mestinya dapat imbal hasil itu memadai gitu ya, itu malah meninggalkan utang tuh, utangnya juga banyak ratusan juta begitu ya. Itu sempat itu masa masa berdarah-darahnya begitu ya, yang gitu. Jadi pasti ya begitu ya, ada waktu tertentu yang mungkin kalau teman-teman di peternakan gitu, bisa jadi nanti ketika di penjualan bermasalah dengan mitra jual belinya gitu kan, atau yang saya tadi punya masalah dengan mitra pemodal begitu, itu pasti ada titik-titik tertentu begitu. Tapi alhamdulillah waktu itu ya kita punya tanggung jawab untuk kemudian mengembalikan itu ya. Termasuk bahwa usaha ini kan ada, kalau istilahnya di pilot ada jam terbang ya, bahwa
nggak bisa juga bypass tahu-tahu langsung mengolah dalam waktu singkat modal besar gitu ya. Itu bisa jadi skema ponzi itu ya. Jadi bukan usaha pada semestinya gitu ya. Artinya nanti memang ada masa-masa begitu. Jadi di dunia peternakan saya kira begitu. Pasti ada masa tertentu, nanti ada titik down-nya begitu ya. Tapi ketika di masa itu bawah itu kita tetap, kalau dengan mitra kita tidak tetap tanggung jawab begitu ya, tetap suportif dengan mungkin kesepakatan di awal begitu ya, itu nanti insya Allah nggak ada nanti ada masanya ketika kita nanti sudah naik begitu ya. Karena nanti biasanya begitu, kita pengen di satuan waktu yang pendek, pengen hasil cepat, tetapi mekanisme kontrolnya longgar. Nah, itu biasanya nanti ada di situnya gitu ya. Apalagi ini kan bicara ternak yang secara umum ya namanya binatang hidup ya, gitu. Ketika dalam rentang waktu misalkan tadi 30 hari harus makan setiap hari, ada satu harinya lowong, itu nanti pasti drop tuh. Dropnya kan nanti ada dapat sistem di hari-hari berikutnya begitu. Artinya ini itu tadi Mbak Artika tantangan-tantangan kita di situ. Terakhir nih, ada pesan atau tips yang bisa Bapak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk mulai usaha gitu. Oh iya. Dari tips untuk teman-teman. Kalau menurut saya, ini teman-teman yang hari ini mendalami bidang di peternakan ya, budidaya peternakan ya. Itu kalau menurut saya on the track. Nanti sudah sesuai dengan jalur ya, bahwa ada produk, ada komoditi yang memang nyata gitu. Jadi kalau sejauh nanti kita ketahui tentang produk tersebut, komoditi tersebut, kemudian nanti kalau sekarang kan ada nih teman-teman yang mungkin mendalami perihal teknologi informasi contohnya ya. Jadi mereka paham di situ, tapi produknya apa kan jadi masalah tuh, gitu ya. Mungkin ngerti tentang teknologi informasi, tetap atau komputer anggaplah begitu ya. Tetapi apa yang mau dijual? Nah, kalau teman-teman peternakan sudah ada nih barangnya. Karena kalau sekarang ini kan untuk teman-teman ya mungkin kalau generasi teman Gen Z ya, itu kan namanya HP, komputer itu kan sesuatu yang sudah built-in ya. Arti dengan sendirinya udah paham tuh cara mengaplikasikan cara makainya ya. Kalau saya dulu kan masih tuh buat ada kursus komputer, belajar ngetik, belajar ngeprint segala macem. Nah, kalau teman-teman kayaknya nggak ada tuh sekarang kursus komputer, nggak ada ya. Nggak ada ya. Artinya sudah dengan sendirinya tuh tahu tuh. Sudah dengan sendirinya, dulu ada komputer yang gede, sekarang sudah ada smartphone yang bentuknya kecil, ini kan sudah dengan sendiri kita ngerti gitu. Nah, artinya teman-teman ada produk, ada barang gitu ya, ada komoditi yang kemudian tinggal bagaimana nanti kalau jualan ya dipasarkan, sudah ada barangnya, tinggal jadi sudah on the track tuh. Karena ada nih jago tadi yang saya bilang, teknologi informasi buat konten, tapi kontennya apa nih yang mau dijual kan gitu ya. Kalau asal-asalan aja kan sebenarnya nggak bisa juga. Nah, teman-teman sudah ada barangnya gitu ya, sehingga nanti kemudian ya on the track tuh udah pas jalurnya gitu. Tinggal promosi. Berarti saya artinya kalau sekarang ini tadi bicara tadi umat Islam terbesar di dunia, ada momentum-momentum tertentu yang harga ternak ruminasi bagus di Idul Fitri atau Idul Adha, dan ini artinya pasarnya juga support begitu ya, pasarnya potensial gitu. Jadi nggak perlu ragu gitu ya. Boleh sekalian ceritain produk dan produk unggulan dari Prima Akikah. Oh iya.
Iya. Dan teman-teman bisa menghubungi Prima Akika. Jadi kami itu ada hulu, ada hilirnya. Hulunya itu kami memang punya kandang, ya ternak dipelihara di kandang kami. Nah, terus kemudian kami ada usaha hilirnya, ada usaha catering yang brandnya namanya Prima Akika. Itu nanti teman-teman bisa tuh nanti sharing kerjasama jadi marketing freelance, nggak apa-apa tuh. Nanti bisa dapat ininya, Mbak. Di marketingnya kalau untuk beli pulsa sebulan kayaknya cukup deh itu deh. Nanti nggak bisa. Arti nanti kami kan kalau dari kampus relatif nggak jauh, sehingganya secara umum kami terbuka untuk nanti sharing informasi, kerjasama, itu nggak ada masalah. Seingat saya kami per triwulan tuh ada kok yang kunjungan dari apakah dari Polinela, apakah dari Unila, itu secara umum siap kolaborasi, siap bekerjasama gitu. Nanti termasuk tadi yang kalau teman-teman mau memasarkan produk kami Prima Akika yang layanan kambing untuk di Kepulauan Akika, itu nanti rekomendasi ke kami, nanti dapat fee-nya itu. Bisa lihat di media sosial. Ya, bisa nanti follow di media sosial kami dari Prima Akika, gitu kan. Rekomendasi ke teman-teman atau saudara yang mau Akika di Prima Akika saja. Nanti konfirmasi ke admin kami bahwa Mbak ini saya sudah merekomendasi Bapak, anggaplah Bapak Ari gitu kan ya. Kontaknya ini gitu kan, di konfirmasi ke admin kami, oh benar atas nama Ari, nanti ada pulsa atau uang masuk nanti ke rekening ya. Ya, Bapak. Ya, sama-sama Mbak Artika ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.